Haleluya, Shalom, salam bahagia buat kita semua. Jumpa lagi di TV Pantai Costa. Kali ini kita akan membahas tentang mata Tuhan yang dahsyat. Ada 12 poin berkat Tuhan bagi kita pada hari ini. Kita lihat, yang pertama, mata Tuhan seperti api. Catatan ini ditulis sebanyak 3 kali dalam buku Wahyu. Wahyu 1 ayat 14. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta dan matanya bagaikan nyala api. Wahyu 2 ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Wahyu 19 ayat 12. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali Ia sendiri. Ini tentang siapa? Ini tentang Yesus. Matanya hebat, dahsyat, dan luar biasa. Matanya itu bagaikan nyala api. Mempunyai kekuatan untuk menyorot, menerangi. Ada power yang besar. Matanya memiliki kemampuan untuk masuk dan menerobos di tempat yang gelap dan meneranginya, memasuki otak manusia dan juga menerangi hati manusia. Inilah mata Tuhan yang bagaikan api atau seperti api. Puji Tuhan. Nomor 2, mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi. Tidak ada 1 milimeter pun dari muka bumi ini yang tidak diketahui oleh Tuhan. Semua diketahui oleh Tuhan. Kutub utara, kutub selatan, bahkan 5 benua dan seluruh bangsa-bangsa, seluruh daratan bumi diketahui oleh Tuhan. Apa isi di dalam laut, di dalam bumi, apa yang ada di langit dan di seluruh alam semesta secara detail diketahui oleh Tuhan. Mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi. Kita baca 2 Tawarikh 16 ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Kita tengok di sini tentang mata Tuhan yang menjelajahi seluruh bumi. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Tuhan itu maha tahu. Kita pindah nomor 3. Mata Tuhan mengawasi bangsa-bangsa. Kita tahu ada lebih 200 negara di muka bumi ini. Mulai dari negara Nauru terkecil di Lautan Pasifik sampai negara Cina, negara terbesar di dunia. Dan dia tahu semuanya. Mazmur 66 ayat 7. Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Tidak ada yang luput dalam pemandangan Tuhan. Para bangsawan, raja-raja, konglomerat, orang-orang yang tinggal di bawah kolong jembatan, yang tinggal di hutan lebat di sana, semua dimonitor oleh Tuhan. Tuhan tahu semua gerak bangsa. Mana bangsa yang sedang resesi dan sedang bangkrut, mana negara yang sedang tumbuh ekonominya, mana bangsa yang sedang menderita. Semuanya diawasi oleh Tuhan. Tidak ada yang luput dari pemantauan dan kontrol Tuhan. Haleluya. Kita pindah nomor 4. Mata Tuhan menguasai negeri. Lebih spesifik. Negeri apa? Amerika Serikat sedang diawasi oleh Tuhan. Saat ini coronavirus sedang menghantam bangsa ini. India sama. Dan negara-negara di seluruh dunia sedang diawasi oleh Tuhan. Kita lihat Ulangan 11 ayat 11. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung, berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya
dari awal sampai akhir tahun. Ini tentang tanah Kanaan, negeri Israel yang diawasi oleh Tuhan. Dari awal tahun sampai akhir tahun, semuanya dipantau. Semuanya diatur dan dikontrol oleh Tuhan. Tuhan tahu mana musim hujan, mana musim kering, di mana ada mata air, di mana ada kolam, di mana ada sumur, di mana ada gandum, di mana ada pohon kurma. Semua diawasi oleh Tuhan. Negeri diawasi oleh Tuhan. Negeri kita juga diawasi oleh Tuhan. Takutlah akan Dia dan hormatilah namanya. Nomor 5. Tuhan mengawasi segala tempat. Ini semakin spesifik. Tadinya kita melihat bahwa Tuhan mengawasi seluruh bumi. Kemudian Tuhan mengawasi bangsa-bangsa. Kemudian Tuhan mengawasi negeri. Ini Tuhan mengawasi segala tempat. Ini bicara soal lokasi. Di mana kebunmu, di mana rumahmu, di mana tempat tinggalmu, di mana kotamu, desamu, di mana tempat tinggalmu. Semuanya diawasi oleh Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan itu. Karena Dia begitu detail mengawasi semua ciptaannya. Amsal 15 ayat 3 lah jawabannya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Nggak ada yang luput dari pemandangan Tuhan. Dia ada di segala tempat. Dia ada di dalam rumah. Dia ada di stadion. Dia ada di dalam gereja. Dia ada di dusun yang kecil dan di kebun. Dia ada di hutan-hutan. Dan Dia mengawasi semua gerak langkah orang jahat. Semua pemikiran, perbuatan, tingkah laku orang jahat. Dia juga mengawasi orang-orang baik, baktinya, pelayanannya, usahanya, pengorbanannya, doanya, pujiannya, penyembahannya kepada Tuhan. Semuanya diawasi oleh Tuhan. Betapa kita harus menaruh penghargaan tertinggi hanya kepada Tuhan. Nomor 6, mata Tuhan mengawasi langkah manusia. Lebih spesifik lagi. Dia ada di segala tempat. Kini Dia mengawasi setiap langkah, setiap tapak kiri, kanan. Kita mau maju, kita mau mundur, kita mau berbelok ke kiri dan berjalan ke sana. Langkah kita diawasi oleh Tuhan. Kita mau melangkah ke kanan, langkah kita diawasi oleh Tuhan. Mazmur pasal 5 ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Ayub 34 ayat 21. Karena mata Tuhan mengawasi jalan manusia, dan Ia melihat segala langkah. Sebanyak 7,8 miliar manusia di muka bumi ini, setiap langkahnya dideteksi dan direkam oleh Tuhan. Apabila ia menuju ke tempat ibadah, Tuhan tahu langkahnya ke sana. Apabila dia menuju ke kantor, Tuhan tahu langkahnya ke sana. Apabila dia mau melakukan sebuah kebajikan untuk orang banyak dan untuk melayani Tuhan, Tuhan tahu langkahnya. Tetapi apabila ia mau melakukan kejahatan, Tuhan tahu langkahnya. Betapa Tuhan itu memberikan pengawasan ekstra ketat atas semua sepak terjang manusia. Nomor 7, Tuhan ada mengawasi rumah tempat tinggal manusia. Yesaya pasal 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembokmu tetap di ruang mataku. Ini berbicara soal tempat tinggal kita, rumah kita. Itu diawasi secara ketat oleh Tuhan. Itu ternyata ada di ruang mata Tuhan. Berada dalam penglihatan Tuhan, pengawasan Tuhan, dan perhatian Tuhan. Ini menunjukkan sayang Tuhan atas kita
dan tempat tinggal kita. Dia tahu kalau ada penjahat yang mau datang masuk. Dia tahu kalau ada pembunuh yang akan datang menghancurkan kita. Dia tahu kalau ada kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan kita. Dia memberikan pengawasan ekstra ketat kepada setiap rumah-rumah orang percaya. Puji Tuhan. Kita tengok dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 3. Firman Tuhan kepadanya. Telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mata Tuhan ada dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bila umat-umat Tuhan senang dan rindu untuk datang beribadah kepadanya, di situ Tuhan ada. Hatinya dan matanya ada di situ. Dan dia siap untuk menolongmu, memberkatimu, memberimu mujizat dahsyat. Nomor 8. Tuhan melihat kesucian tangan. Apa yang dibuat oleh kaki, ia tahu. Apa yang dibuat oleh tangan, ia juga tahu. Mazmur 18 ayat 25. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Kalau tangan ini penuh darah, ia tahu. Tangan ini kotor, ia tahu. Tangan ini najis, ia tahu. Apa saja yang dilakukan oleh kedua tangan kita, Tuhan tahu. Tapi kalau tangan ini menjadi tangan berkat yang terulur, kalau tangan ini melakukan hal-hal yang baik, maka tangan ini suci di dalam pemandangan matanya. Lakukan yang benar dan baik, dan nikmati pertolongannya. Yang ajaib. 9. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Tuhan. Ini bukan hanya berbicara soal fisik, tapi ini berbicara soal pikiran dan hati yang takut akan Tuhan. Banyak orang tahu Tuhan, tapi tidak takut akan Tuhan. Buktinya, melakukan hal-hal yang tak elok, tak pantas, yang kotor di muka Tuhan. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Oh, mata Tuhan tertarik. Mata Tuhan akan fokus kepada orang-orang yang takut akan Dia. Maka dengan demikian kita sudah tahu hal yang indah dan luar biasa yang akan terjadi kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Siapa gerangan orang-orang yang takut akan Tuhan? Anda adalah orang yang memiliki kesempatan besar untuk menikmati kemurahan dan kasih Tuhan jika engkau takut akan Tuhan. Nomor 10. Mata Tuhan itu tertuju kepada orang benar. Mazmur pasal 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Compare dengan 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Ayub 37 ayat 7. Ayub 36 ayat 7. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja, di atas takhta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Luar biasa bukan? Ada yang spesial yang Tuhan akan berikan kepada orang-orang benar. Selain matanya tertuju pada orang itu, ia juga akan membawa mereka duduk di samping raja-raja dan menempatkan mereka pada posisi sebagai orang-orang yang bermartabat. Dan teriak mereka minta tolong, dijawab oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kepadanya nasihat. Nah, ada hak-hak istimewa yang Tuhan akan berikan, pasti berikan kepada orang benar. Yang ke-11, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Oh, saudara-saudara sekalian, kita boleh berperilaku apa saja. Tapi sebenarnya yang menentukan apakah itu cocok dengan hati dan sesuai dengan firman atau kehendak Tuhan. Dan yang menguji semuanya adalah Tuhan.
Orang mungkin bisa memberikan kepada kita penilaian bahwa kita benar. Belum tentu. Sebab yang paling menentukan adalah hati. Dan yang paling tahu hati kita adalah Tuhan. Mazmur 11 ayat 4. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Sampai pada hal yang terdalam, yang tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan oleh kita sendiri, Tuhan tahu. Tuhan tahu isi otak kita dan apa yang ada dalam benak kita. Tuhan juga tahu apa yang ada di dalam hati kita dan apa yang ada di dalamnya. Haleluya, Tuhan menyorot dan mengujinya. Dan yang terakhir, puji nama Tuhan, mata Tuhan melihat hati. Ini yang terdalam. Ini bicara soal batin dan nurani. Disitulah kita lihat kehebatan dan kemuliaan dan kemahatauan Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini tentang orang-orang hebat, anak-anak dari Isai, pendekar-pendekar luar biasa, berbadan kekar, dan juga kuat, perkasa, dan berpengalaman. Ya, mungkin itu pilihan Samuel. Tetapi Tuhan memilih yang berbeda, karena Tuhan tidak melihat rupa dan perawakan, tapi Tuhan melihat hati. Hatinya cantik, hatinya indah, hatinya mulia, hatinya tulus, hatinya kudus, hatinya penuh kasih. Hanya Tuhan yang tahu. Ternyata Daud terpilih karena hatinya benar, hatinya hebat, hatinya mulia, hatinya takut akan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita semua harus tunduk dan hormat kepada Tuhan yang melihat semuanya. Inilah berita berkat untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.